Timnas U20 kalah lagi melawan Uzbekistan dan pintu Piala Asia U20 sudah tertutup rapat. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, fans Timnas Indonesia dimanapun Anda berada. Pertandingan semalam Indonesia U20 harus mengakui kehebatan Uzbekistan dengan skor 3-1. Berjalan cukup menarik di babak pertama. Uzbekistan unggul di menit 23 melalui kapten mereka. Dan tidak berselang lama langsung dibalas oleh Jens Revan. Bekerja sama dengan apik dengan Marcelinus Ola, dan Jens Revan mampu mengakhiri operan manis tersebut menjadi sebuah gol. Hingga babak pertama skor masih 1-1 untuk timnas Indonesia dan Uzbekistan. Selanjutnya di babak kedua baru mulai saja, tepatnya menit 46, akhirnya Indonesia kebobolan lagi melalui servis luar biasa pemain timnas Uzbekistan. Tendangannya keras sekali masuk ke gawang Indonesia. Dan di penghujungnya menit 63 jadi gol ketiga Uzbekistan. Sama dari tendangan sudut dan sundulannya masuk ke gawang Indonesia. Hingga menit berakhir skor 3-1 untuk Uzbekistan mengakhiri perjalanan timnas Indonesia di Piala Asia U20 ini. Kecewa ya, sedih, kecewa dan lain sebagainya. Sebenarnya hal yang biasa, kalah, menang, ikut turnamen, ya biasa-biasa aja. Cuma karena dalam perjalanannya ini menjadi ramai dan heboh. Apa sih yang membuatnya menjadi ramai dan heboh? Dalam 2 pertandingan di Piala Asia U20 ini, 4 dari 6 gol dicetak melalui sundulan kepala, dan 3 dari 4 gol itu dari tendangan sudut. Ini kan satu persoalan yang belum terselesaikan oleh Coach Indra Safri. Sebenarnya PR tapi belum terselesaikan ya. Karena memang dari laga melawan Iran 2 gol dari tendangan sudut, tidak ada yang mengantisipasi bahkan, atau tidak bisa diantisipasi. Dilanjut lagi semalam. Sama, 1 gol dari tendangan sudut. Ya total 3 gol dari tendangan sudut dan total 4 gol dari kepala ya. Kalau 2 open play lah, tendangan operan kayak biasanya. Ya sebenarnya banyak faktor dari timnas Indonesia. Mulai dari passing salah, kekompakan tim, fisik. Tapi poin itu sebenarnya yang harus dirubah Coach Indra Safri di laga kedua melawan Uzbek. Tapi tetap saja diulangi lagi. Padahal timnas U20 ini sudah menjalani banyak program dalam perjalanannya menuju Piala Asia U20 yang digelar di Cina ini. Mulai dari turnamen Toulon di Prancis, turnamen mini di Korea, bahkan mengalahkan Argentina waktu itu. Tapi setelah itu diajar Korea dan Thailand. Kemudian ikut lagi TC di Jepang, pulang sebelum berangkat ke Piala Asia U20 ini menggelar Mandiri Series di Sidoarjo. Dan hasilnya sudah kelihatan sekali itu sebenarnya di Mandiri Series ya. Bagaimana pola permainan timnas kita. Ya perasaan pesimis dan lain sebagainya sudah mulai muncul. Cuman sekali lagi karena ini timnas Indonesia, kita tetap optimis. Meskipun optimis itu kan ada kadarnya. Karena memang dalam Mandiri Series sudah kelihatan sekali pola permainan timnas yang begitu-begitu saja. Tapi harapan kita ada perbaikan karena memang Mandiri Series itu kan uji coba. Tapi setelah masuk ke Piala Asia, kita habis-habisan dibombardir. Luar biasa. Melawan Iran 3-0, kepala. 2 gol dari tendangan sudut, bahkan tidak ada yang loncat sama sekali pemain Indonesia. Dan semalam melawan Iran, gol ketiganya pun sama. Dari tendangan sudut dan tidak ada yang loncat untuk menggalau. PR yang harus dibenahi. Perjalanan masih panjang karena memang tim ini ya sudah selesai kalau untuk Piala Asia U20 ya. Meskipun masih ada 1 laga lagi melawan Yaman.
tapi memang tidak berpengaruh. Ini hanya soal menentukan siapa nomor 3 dan siapa nomor 4. Klasemen sementara Indonesia berada di nomor 3. Iran nomor 1 karena menang 2 kali, mengalahkan Indonesia 3-0 dan menang melawan Jerman sampai dengan 6-0. Kemudian Uzbek menang melawan Jerman 1-0 dan menang melawan Indonesia dengan skor 3-1. Jadi Iran nomor 1, Uzbekistan nomor 2 dengan sama raihan poinnya 6, Indonesia dan Jerman berbagi di 3 dan 4 dengan sama-sama belum mengemas poin. Dan pertandingan terakhir nanti melawan Jerman hanya akan menjadi pertandingan hiburan ya, antara Indonesia dan Jerman. Dan kita lihat lagi nanti ketika melawan Jerman, apakah terulang lagi seperti 2 game perdana, lewat tendangan sudut lagi kita kebobolan lagi, atau ada perubahan formasi yang luar biasa. Ya, kita sama-sama tidak tahu lah, ramai dibicarakan. Karena memang, karena TC-nya sangat panjang sekali nih perjalanannya Coach Indra Safri mempersiapkan tim ini. Kita tunggu-tunggu di Piala Asia ini, tapi ternyata tidak seperti ekspektasi kita. Sebenarnya hal biasa saja. Maksudnya ya kita terimalah, kalah, menang, dan lain sebagainya. Karena Coach Indra Safri sendiri kan sudah pernah ikut 3 gelaran Piala Asia ya. Dulu di U19 di Myanmar sama. Kita hancur lebur waktu itu. Itu malah tim terbaik yang Indonesia punya, eranya Ivan Dimas. Tapi kita babak belur, dikalahkan Uzbekistan 3-1, Australia 1-0, dan terakhir kalah 1-4 melawan Uni Emirat Arab. Dan kita tidak mampu lolos ke babak selanjutnya. Kemudian Coach Indra Safri ikut lagi di periode 2018 bersama timnas U19. Kita mampu lolos ke perempat final, meskipun akhirnya dikandaskan Jepang dengan 2-0. Tapi Indonesia main sebagai tuan rumah. Dan ini kali ketiga Coach Indra Safri membawa timnas Indonesia kelompok usia U20 ikut ke Piala Asia ini. Harapannya dengan pengalaman yang sudah dilalui Coach Indra, adalah sedikit peningkatan atau apa. Karena memang Coach Indra ini sangat populer di ASEAN, Asia Tenggara. Beberapa gelar direngkuh oleh beliau di kelompok usia, terutama SEA Games, karena SEA Games itu kita puasa gelar dari 91 dan dipecahkan terus lagi oleh Coach Indra di 2023 kemarin. Tapi untuk level yang lebih Asia, Coach Indra belum mampu memperlihatkan ketajamannya sebagai seorang pelatih yang luar biasa. Ya, ini beberapa PR yang harus diselesaikan oleh federasi ya. Evaluasi wajib dilakukan, apapun itu silakan, keputusan federasi, tapi melihat dengan TC yang lama dan permainannya seperti itu ya, kalau menurut saya ya hancur, tidak sesuai ekspektasi. Kalah menang hal biasa dalam sepak bola, tapi cara bermainnya itu loh, wah sangat tidak sesuai sekali. Karena apa? Karena kita sudah mulai terbiasa memenangkan pertandingan melawan siapapun. Ya tidak mungkin ya, tapi ketika dipegang STY, kelompok usia mulai U20, U23 dan timnas senior, Indonesia mulai bangkit dengan mentalnya. Yang dulu pertama kali digembar-gemborkan, Indonesia punya masalah dengan fisik pemain. Kemudian punya masalah dengan teknik dasar, mengumpan, kontrol, dan lain sebagainya. Pelan-pelan dibenahi oleh STY. Indonesia mulai pelan-pelan melawan negara ini, mulai menang. Hingga puncaknya menurut saya di Piala Asia U23. STY mampu memberikan harapan yang luar biasa kepada seluruh pencinta sepak bola Indonesia. Kita lolos ke semifinal. Sayang tidak mampu lolos ke Olimpiade Prancis kemarin. Tapi setelah perjalanan itu, kita mulai terbiasa untuk menang. Kita mulai terbiasa memandang lawan itu ya, kita bisa. Tidak mungkin untuk tidak menang. Dan itu masih terbawa sampai sekarang. Makanya ekspektasi pecinta sepak bola, supporter timnas Indonesia, mau di kelompok usia, mau di timnas senior ya, masih berlebih, masih punya ekspektasi tinggi. Dan sayang,
ketika Piala Asia U20 ini Coach Indra Safri tidak mampu menggendong ekspektasi pecinta sepak bola timnas Indonesia. Dan akhirnya seluruh supporter timnas Indonesia mengecam, bahkan menyuarakan out Indra Safri. Ya apapun itu silakanlah, semua boleh berargumen masing-masing. Cuman dalam dua laga ini kelihatan sekali kita minor. Meskipun memang catatan di atas kertas timnas Indonesia ini kan bukan siapa-siapa ya. Tapi karena beberapa kali kita disuguhkan keajaiban-keajaiban yang dilakukan STY, kita masih kangen masa-masa itu. Kita masih ya terngiang-ngiang lah bahwa Indonesia mampu. Karena untuk timnas U20 di Piala Asia di 2023 kemarin kita mampu. Ketika Uzbekistan menjadi tuan rumah, kita mampu menahan Uzbekistan 0-0. Kita mampu menang melawan Suriah 1-0. Meskipun kita kalah 2-0 melawan Irak. Dan Irak adalah negara satu-satunya apesnya STY. Karena setiap ketemu Irak, baik di level usia, U20, U23, dan senior, STY selalu kalah. Tapi ya sudah, kita tidak bahas STY. Kita bahas timnas Indonesia ala Coach Indra Safri. Perlu perbaikan, perlu evaluasi menyeluruh. Dan kita tunggu saja lah, apapun itu. Karena memang sudah tidak bisa melanjutkan di Piala Asia U20, harus pulang. Karena memang laga terakhir nanti masih dimainkan melawan Jerman, apapun hasilnya. Cuman ketika melawan Jerman ini paling tidak nantilah kita minta Coach Indra Safri menampilkan permainan terbaiknya. Syukur-syukur menang. Tapi poinnya bukan menang ya, menampilkan permainan terbaiknya. Kan infonya, jurusnya, strateginya, yang rahasia belum dikeluarkan, kata banyak supporter timnas Indonesia. Aduh, ya sudah, memang sudah menjadi bubur, sudah selesai, tidak perlu disesali. Harapannya segera dievaluasi dan disiapkan untuk menjadi timnas yang lebih baik. Karena ini kan perjalanannya masih panjang. Masih ada SEA Games di akhir tahun 2025 ini, masih ada pra kualifikasi. Oh, bukan pra ya, masih ada kualifikasi Piala Asia U23 September tahun ini. Dan kurang lebih pemainnya ya sama, ini saja. Paling tambah 1-2 pemain, dan pemain naturalisasi 2 kemarin yang belum sempat dibawa ke gelaran Piala Asia U20 ini. Satu lagi, kita kehilangan sosok Bung Toel yang biasanya muncul ketika timnas Indonesia kalah ataupun menang. Tapi dalam dua laga Piala Asia U20 ini, Bung Toel belum berkomentar. Kira-kira di mana beliau ya? Aduh. Salam waras, salam happy, dan terus berkarya. Ciao.